tentang lelang penempatan. Ini terutama dia itu kan barang ya, bukan manusia, barang yang dilelangkan, yang dilelang orang Dukuh Seti, orang Tayu itu 50 juta. Terus dilelang sama Pak Parso dan Pak siapa gitu, Pak Jalil itu sekira 40 juta. Mau ditempatkan di Injaken gitu, di daerah Sukorukun ya. Terus saya melelang saudara Ibu itu 65 juta untuk kita tarik, kita tempatkan di SD di Winong gitu lah, di Karangkonang atau bagaimana gitu. Dan ternyata di ujung permainan ada bek yang melelang dia 150 juta yang tidak ada yang berani. Jadi 150 juta itu dilempar di BKD yang nerima Haryanto. Terus saudara Ibu ditempatkan di Tambak Romo, itu lelangnya dari saudara Astori ya, dari Gerindra. Dan tentu konsekuensi logisnya seperti itu. Ada bayaran-bayaran yang harus dia lakukan, termasuk ngubling, nungging, jengking, gulung komeng seperti itu. Adapun modusnya, karena memang dia punya uang, dia seorang penguasa, memerintah seorang polisi, ya, pangkat bribka mungkin diberi sejumlah uang untuk melakukan penculikan. Jadi dia saat dihadang di jalan, saudara Ibu diculik, dibawa kabur. Seminggu kemudian, oknum polisi dan beberapa sindikatnya itu memeras saya, minta uang, disediakan uang sekira 600 juta untuk pembebasan Sandra, istri dan anak saya. Anak saya dinilai 300 juta, istri saya dinilai 300 juta. Seperti itu. Jadi ini sudah sindikat ini, ada yang dari dalam dinas, ada dalam kepolisian, ada dari dalam desa yang semuanya terlibat. Justru mungkin juga ada dari dalam keluarga saya sendiri. Maka itu kalau ini dibuka lebar-lebar akan menyeret banyak orang ya terserah dinas pendidikan maunya seperti apa, saya mengikuti. Kalau tidak bisa mengendalikan Jario, tidak bisa mengendalikan Indah, nanti kalau yang terseret banyak orang dan akan mengembang kemana-mana, termasuk mungkin nanti akan membedah korupsi DAK, bantuan-bantuan lainnya, BOS dan PIP, dan menyeret nama semua pegawai negeri, staf dinas dan bendara dinas pendidikan Tambak Romo, ya sebaiknya silent saja, pura-pura tidak ngerti saja. Ya seperti itu sudah bagus lah. Selama ini aktingnya sudah masuk. Jadi saya juga tidak mengguruni, karena memang Anda sampean juga guru semua yang tahu bagaimana melarikan diri dari permasalahan kan begitu. Ini biar tahu semua bahwa ada permasalahan di dalam permasalahan, di dalam permasalahan, di dalam permasalahan, dalam lagi. Jadi di dalam inti ada intinya inti ada intinya inti. Di dalam lagi ada rahasia. Entah itu cuma tai kucing atau coklat atau emas atau kita tidak tahu, karena apa? Saling menutupi. Jadi semuanya saling menutupi, karena itu adalah waskat jabatan, menyangkut nama baik orang yang harus kita jaga kerahasiaannya bersama. Jadi itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu, ya terutama Ibu Endang Sugiyarti yang mungkin sangat memahami karakter, tetapi jangan subjektif. Lihat semua dari semua kacamata, jangan hanya melihat dari sudut pandang cantiknya saja. Karena di dalam kecantikannya ada penipuan dan kelicikan yang sangat licin di dalam pembicaraan, di dalam fitnahnya, dan yang dieksploitasi tentang itu saja, tentang KDRT, tentang dikerasi dan sebagainya. Tidak tahu apa sebab-sebab keras dan dari mana kekerasan itu terlahir. Justru dari sikap dia sendiri itu yang memancing dan menskenario agar berbuat keras. Kalau tidak, maka dia tidak akan menjadi idola, tidak akan menjadi artis, tidak akan menjadi NPD, idola NPD. Itu yang tentunya dapat kami sampaikan, karena di sini subjek menjadi objek. Dia itu subjek menjadi objek, seolah-olah padahal dia subjeknya, dia itu pelakunya sekaligus
dia itu seolah-olah menempatkan diri sebagai korban dan orang lain yang korban itu seolah-olah dijadikan pelaku. Kepolisian juga tahu, kepolisian sudah tahu. Hanya untuk matangnya kan harus basah. Jadi dalam artian basah ya sedang berbasah-basah lihat dan ketangkap basah, buktinya jelas. Bukan hanya cerita. Kalau cuma cerita, opini dan sebagainya, petunjuk sudah tahu semua tentang sepak terjang penipuan-penipuan yang dilakukan Ibu Wis dari Magelang ya, dari Jogja maupun di Secang, Temanggung dan lain sebagainya, bahkan sampai di Kebumen, Solo, Boyolali, dan menyepak terjang di pesisir mulai dari Rembang, Lasem, Pamotan, ya, Ngerandu, di Todianan, di Blora Kota. Blora itu ada 6 titik ya, yang semua dihapusi semua. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin menjadi keterangan-keterangan ini tidak jadi satu dan selalu akan berkembang menurut temuan-temuan berikut.